harus tahu fungsi jalan yang akan kita bangun. Fungsi jalan kolektor, arteri, lingkungan, kemudian umur rencana, lalu lintas, ini sebagai beban lalu lintasnya, beban struktur atas, kemudian daya dukung tanah dasar, nanti diwakili oleh angka CBR, kondisi lingkungan atau faktor regional, ini disesuaikan dengan lokasi tempat struktur perkerasan itu akan dibangun. Kemudian yang keenam adalah sifat dan kuantitas material yang tersedia di lokasi. Ini juga mempengaruhi karena ketika kita membangun di daerah pedalaman harus memikirkan distribusi materialnya, adanya ketersediaan material. Yang ketujuh adalah kinerja perkerasan dan yang kedelapan adalah bentuk geometri lapis perkerasan. Itu mengapa mata kuliah perkerasan jalan ini diberikan setelah geometrik. Setelah dirancang geometriknya, bentuk jalannya sudah dirancang. Pada perancangan geometrik itu kita bahas secara detail ya satu-satu. Kita mulai dari fungsi jalan. Mengapa fungsi jalan ini perlu dibahas sebagai salah satu parameter desain dalam perkerasan lentur? Karena disesuaikan dengan klasifikasi jalan secara umum. Jadi yang tadi saya sebutkan klasifikasi jalan itu kan ada arteri, kolektor, dan lokal. Arteri pun dibagi, ada kelas jalan 1, 2, 3. Nah ini disesuaikan, perbedaannya apa? Disesuaikan dengan muatan sumbu terberat atau MST singkatannya. Muatan sumbu terberat dalam satuannya ton. Ya, maka bisa dibagi kelas jalannya, kelas jalan 1, kelas jalan 2, 3A. 3A pun juga ada 3A arteri atau 3A kolektor. Yang membedakan adalah arteri ini menghubungkan dari kota menuju ke pusat kota. Nah, kalau kolektor itu kan kita yang bisa pelajari, sudah pelajari di rekayasa lalu lintas dan dasar-dasar rekayasa transportasi. Ini faktor pertama dalam parameter desain perkerasan lentur, yaitu fungsi jalan. Kita harus tahu dulu fungsi jalannya ya, dalam perencanaan yang biasanya di perencanaan geometrik kan sudah ditetapkan tuh fungsi jalannya untuk fungsi jalan apa. Nah yang kedua, parameter yang kedua yaitu adalah umur rencana. Umur rencana ini adalah untuk perkerasan jalan itu jumlah tahun dari saat jalan tersebut dibuka. Untuk lalu lintas kendaraan sampai diperlukan suatu perbaikan yang bersifat struktural atau overlay. Silahkan bergeser. Kemudian selama umur rencana tersebut pemeliharaan perkerasan jalan tetap harus dilakukan seperti pelapisan non-struktural yang berfungsi sebagai lapis aus. Maka umur rencana untuk perkerasan lentur jalan baru ini umumnya 20 tahun dan untuk meningkatkan jalan itu 10 tahun. Jadi jalan lentur itu umurnya, umur rencananya adalah 20 tahun. Gitu ya. Faktor yang ketiga yaitu adalah lalu lintas. Jadi di lalu lintas ini tebal perkerasan ini ditentukan. Lalu lintas ini adalah beban yang akan melewati perkerasan tersebut. Nah, yang melewati perkerasan tersebut itu ditentukan dari beban yang akan dipikul. Jadi perkerasan jalan untuk beban yang akan dipikul di atas struktur perkerasan itu dihitung dengan lalu lintas. Ya, nah besarnya arus lalu lintas itu dihitung mulai dari jumlah analisis arus lalu lintasnya. Jadi jumlah kendaraan, jenis kendaraan. Jadi yang dipakai untuk perkerasan itu adalah jumlah kendaraannya atau volume kendaraan. Kemudian jenis kendaraannya. Jenis kendaraannya mulai dari truk, truknya ada berapa sumbu, ya disesuaikan dengan konfigurasi sumbunya.
kemudian ada kendaraan pribadi, begitu ya. Kemudian ada beban masing-masing sumbu. Jadi yang sangat berperan itu adalah jumlahnya, jenis kendaraannya disesuaikan dengan konfigurasi sumbu dan beban sumbu. Tadi hubungannya dengan muatan sumbu terberatnya. Nah, kemudian adalah perkiraan faktor pertumbuhan. Jadi kita setelah menghitung jumlah kendaraannya, kita bisa memperkirakan pertumbuhan lalu lintas atau I selama umur rencana. Nanti kita praktekannya. Jadi ini adalah yang paling penting secara lalu lintas. Ada faktor I untuk pertumbuhan lalu lintas. Itu yang harus diperhatikan. Masih berhubungan dengan lalu lintas, ada yang dinamakan lintas ekivalen rencana, LER. Ya, untuk kita menghitung lalu lintas itu ada LER. LER itu adalah parameter beban lalu lintas yang jumlah lintasan as standar. Jadi as kendaraan itu adalah 8,6 ton. Yang dirata-ratakan dengan persamaannya begini. Jadi ada LEP-nya. Lintas ekivalen permulaan, jadi itu adalah permulaan awal rencana, umur rencana. Kemudian LHR, ini lalu lintas harian rata-rata masing-masing, jadi nanti volume. Dan FEK itu faktor ekivalen beban as, dan CK itu adalah koefisien lajur. Jadi di jalan yang akan dihitung itu ada berapa lajur, untuk berapa lajur. Nah, rumus yang paling penting itu ada di samping, yaitu untuk mencari LEP, lalu lintas ekivalen permulaan, LEA, LET, dan LER. Ya, jadi ini yang akan kita cari awal-awal sebagai beban untuk struktur di atas struktur permukaan perkerasan jalan. Gitu ya. Jadi lalu lintas ekivalen rencana ini yang mewakili lalu lintas sebagai beban untuk struktur perkerasannya. Nah, ada juga yang selanjutnya itu adalah faktor daya rusak atau damage factor. Nah, damage factor ini ada faktor ekivalensi beban sumbu kendaraan sistem tunggal, FET, kemudian ada sumbu kendaraan sistem ganda, dan sumbu kendaraan dengan sistem triple. Jadi disesuaikan dengan sumbu kendaraannya. Ya, faktor damage-nya itu disesuaikan dengan sumbu kendaraan. Sumbu kendaraan yang ada di yang melewati di atasnya. Nah, ini angka ekivalen atau FE, beban sumbu kendaraan. Sumbu itu kan seperti mobil penumpang, ini 1. Kalau truk 2 as sedang, ini adalah 2 as. Kalau truk penumpang ini 1 ton 1 ton. Ya, di asnya itu 1 ton 1 ton. Kalau truk 2 as itu di 2,5 ton dan 5 ton. Jadi ini tergantung dari ukuran dan jenis truknya. Ya, ini adalah angka ekivalen. Jadi kendaraan itu nanti kita kalikan dengan angka ekivalennya. Gitu. Nah, kalau ini bus yang kedua, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh bebannya. Jadi pembagian beban, semakin banyak sumbu as di kendaraan tersebut, itu kendaraan tidak akan merusak jalan. Karena bebannya terbagi rata di sumbu as kendaraan. Kalau beban truknya itu berat dan dia hanya 2 as, berarti bebannya hanya tertumpu di 2 as tersebut. Tapi ketika beban sumbunya ini banyak, maka bisa terbagi di sumbu as kendaraannya. Maka ada ini truk 2 as besar, kemudian bus. Nah, ini nanti bisa kalian lihat di SNI. Kalian coba cari buku SNI Perkerasan Jalan. Ya, dan bukunya Ari Suryawan. Minggu depan kita akan latihan menggunakan buku itu. Minggu depan kita latihan soal menggunakan buku itu.
Aris Suryawan dan SNI, oke. Jadi minggu depan semuanya sudah pegang buku Aris Suryawan dan SNI. Ya. Kemudian ini ada contoh kendaraan dengan truk 3 as dan truk 4 as gandengan atau gandengan gitu. Ini pembagiannya konfigurasinya 1, 2 plus 2, 2 gitu. Nah, ini namanya besar sumbu kendaraan atau ekuivalen beban sumbu kendaraan. Mulai dari ini kilogram dikonversi menjadi LB. Nah, kalau sumbu tunggal, sumbu ganda, ini sudah ada konversinya di angka ekivalen. Ya, jadi kalau 1.000 kilo atau 1 ton, itu kalau sumbu tunggal angka ekivalennya jadi 0,0002. Angka ekivalen dapat dari mana? Ini sudah ada di SNI, makanya kalian bisa pakai SNI minggu depan, pakai itu ya. Ini lanjutannya, jadi sudah ada angka ekivalen, nanti kita hitung beban sumbu kendaraannya sesuai dengan dikalikan angka ekivalennya. Nah, ini adalah jumlah lajur berdasarkan lebar perkerasan. Jadi sesuai perencanaan geometrik, kan di geometrik jalan itu sudah diatur akan dibangun jalan, dirancang sebuah tikungan jalan, jenisnya apa, kemudian lebar perkerasannya bagaimana, berapa lebarnya, dan jumlah lajur. Lebar perkerasan dan jumlah lajur. Lebar standar itu biasanya 3,5 sampai 4 meter untuk satu lajur. Nah, ini dirancangnya berapa lajur gitu ya. Kalau lebar perkerasan L lebih kecil dari 5,50 meter dan cuma satu lajur, nah itu. Jadi jumlah lajur berdasarkan lebar perkerasan. Jadi kalau lebar perkerasan yang dirancang itu cuman kurang dari 5,50 meter, itu berarti cuma satu lajur. Boleh hanya satu lajur. Gitu. Nah, ini adalah koefisien distribusi kendaraan atau C. Jadi jumlah lajur itu mempengaruhi koefisien distribusi kendaraan, mulai dari kendaraan ringan dan kendaraan berat. Kendaraan ringan itu ditandai dengan berat totalnya kurang dari 5 ton. Contohnya mobil penumpang, pick up, atau mobil bak terbuka, itu masuknya ke kendaraan ringan. Kalau kendaraan berat itu totalnya lebih dari 5 ton. Patokannya adalah kurang dari 5 ton atau lebih dari 5 ton. Itu bisa bus, truk, trailer, atau semi-trailer gitu ya. Nah, disesuaikan dengan faktor distribusi kendaraannya di jumlah lajur, 1 lajur, 2 lajur, sampai diklasifikasikan dia masuk ke kendaraan ringan atau kendaraan berat. Nah, ini nanti ada latihan, silakan kalian kerjakan. Nah, yang keempat itu adalah daya dukung tanah atau DDT. Inilah mengapa minggu depan sudah harus ada SNI ya dan bukunya Aris Suryawan. Daya dukung tanah atau DTT itu adalah kekuatan tanah dasar yang akan menentukan ketebalan lapisan perkerasan. Oke, jadi makin kuat tanah dasar, makin tipis lapis perkerasannya. Itu yang harus kalian prinsip dasar itu yang harus dipahami. Jadi makin kuat tanah dasar, makin tipis lapisan perkerasan yang diperlukan. Kemudian kekuatan dasar ini ditentukan nilai CBR-nya. Nilai CBR yang dipakai untuk perencanaan suatu ruas jalan itu ditetapkan sebagai nilai ke-10% terendah dari nilai CBR yang diamati. Jadi kalau dalam proses pengamatan di sebuah area diambil sampling, itu adalah nilai ke-10% terendah dari nilai CBR yang diamati. Nah, nilai CBR rencana ini kemudian digunakan untuk menetapkan nilai DTT dari nomogram. Jadi ada yang dinamakan nomogram. Ini CBR yang mewakili. Nah, ini adalah nomogram. DDT yang mewakili. Jadi kalau DDT-nya itu hubungan DDT dan CBR adalah dengan garis mendatar. Atau kalian bisa mencari DDT itu dengan rumus ini 4,3 log kali CBR plus 1,7. CBR yang biasa digunakan 6%, 7% gitu ya. Angka CBR-nya saya tidak akan menjelaskan CBR karena CBR sudah dijelaskan di mekanika tanah. Oke.
Nah, ini adalah percobaan CBR di laboratorium. Jadi ini adalah hasil percobaan CBR-nya. Ini contoh. Nah, ini adalah ke kondisi lingkungan. Di kondisi lingkungan ini ada struktur perkerasan bersifat dinamis. Jadi mungkin akan rusak meskipun tidak dilayani lalu lintas. Jadi yang berpengaruh dengan kondisi lingkungan itu apa saja, mulai dari sifat teknis konstruksi perkerasan, sifat komponen, pelapukan material, penurunan tingkat kenyamanan. Jadi ini dinamakan kondisi lingkungan dan bersifat dinamis sesuai dengan kondisi area daerah masing-masing yang akan dibangun. Nah, faktor lingkungan yang selanjutnya itu adalah faktor air dan temperatur yang mempengaruhi stabilitas perkerasan. Aspal itu tidak bisa menerima atau istilahnya aspal ini akan tergerus dengan air. Air itu dapat merusak ikatan antara aspal dan agregat dan mengurangi daya dukung tanah dasar. Serta temperatur yang tinggi, jadi suhu yang tinggi di area tersebut, itu dapat melunakkan bahan aspal. Karena aspal sendiri, masih ingat sifatnya, dia kan mudah sekali lunak di suhu yang tinggi, dengan temperatur yang tinggi. Sehingga kalau temperatur yang tinggi itu mengurangi stabilitas lapisan aspal. Itulah mengapa banyak jalan-jalan struktur perkerasan lapisan aspal yang rusak. Nah, hubungannya apa dengan faktor regional? Faktor regional ini dihubungkan dengan kelandaian dari area tersebut. Apakah ini merupakan kelandaiannya itu pegunungan atau tidak? Maka kelandaian ini dihubungkan dengan iklimnya dan kendaraan yang akan melewati. Pada bagian jalan tertentu seperti persimpangan atau pemberhentian, kalau R-nya itu kurang dari 30 meter, maka FR-nya ditambah 0,5. Faktor regional itu disesuaikan dengan kelandaian. Kelandaian ini didapat dari mana? Perencanaan geometrik jalan di alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal dengan mempertimbangkan kelandaian. Itu ya, itu yang mempengaruhi dari faktor regional. Nah, faktor yang keenam itu adalah sifat material lapis perkerasan. Jadi dalam perencanaan tebal perkerasan ini ditentukan juga dari jenis lapisan perkerasan. Hal ini juga ditentukan dari tersedianya material dan mutu material tersebut. Gitu ya. Jadi contoh kalau kita membangun jalan di Merauke gitu, kualitas materialnya ternyata tidak mencukupi spesifikasi yang direncanakan, maka harus didatangkan dari Palu. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Ketika ini didatangkan, butuh waktu berapa lama untuk dilakukan adanya penghamparan, maka tidak boleh terlalu lama karena bisa terjadi sifat dari material tersebut lapuk lah atau bagaimana. Gitu ya, itu kualitas sifat dari materialnya. Nah, kualitas dari bahan perkerasan itu disesuaikan dengan nilai koefisien kekuatan bahan, merupakan nilai empiris berdasarkan stabilitas bahan perkerasan. Gitu. Nah, hubungannya dengan tanah lempung yang berbutir kasar, kalau kita membangun di atas tanah lempung yang berbutir kasar, itu ditentukan menurut hasil nilai CBR. Jadi, dalam kita merancang, kita harus tahu nilai CBR-nya, nilai kekuatan tanah dasarnya. Nah, lapisan aspal menurut nilai stabilitas Marshall. Jadi ada yang dinamakan uji Marshall dan lapisan stabilitas semen atau kapur menurut nilai kekuatannya. Jadi nanti kalian akan di lab itu akan melakukan uji Marshall. Uji Marshall yang minggu lalu sudah saya jelaskan itu adalah untuk menghitung kualitas dari bahan perkerasannya, kualitas dari materialnya. Nah, ini untuk menentukan ketika itu di tanah lempung, untuk CBR yang nilainya rendah gitu ya. Nah, untuk penentuan tabel tebal perkerasan itu menggunakan nilai ITP. Nilai ITP ini berdasarkan SNI ya. Jadi
Kalian kalau sudah punya SNI, nanti kita bisa mulai latihan soal minggu depan. Dengan A1 ditambahkan A1 kali D1 ditambah A2 kali D2, A3 kali D3. A1, A2, A3 ini mewakili lapisan. Jadi mulai dari lapis aspal, lapis permukaan, lapis pondasi, dan lapis pondasi bawah. Ya, jadi A1, A2, D3 itu mewakili lapisan perkerasannya. Kemudian untuk koefisien kekuatan relatif ini bisa disesuaikan dengan jenis bahannya. Ini semua dari SNI. Saya diambil dari SNI kemudian dimasukkan ke PPT. Jadi kalian nanti bisa baca di SNI. Kita dalam merancang itu semua faktor ini nanti dimasukkan. Ya. Mulai dari jenis bahannya itu ada laston, asbuton. Jadi disesuaikan. Koefisien kekuatan relatif dengan kekuatan bahan disesuaikan dengan jenisnya. Lapis permukaannya kita mau menggunakan apa? Laston kah? Yang biasa umum itu adalah laston, lapis aspal beton. Yang biasa dipakai di Indonesia itu adalah laston, lapis aspal beton. Ini untuk stabilitas tanah, jadi jenis bahannya ini disesuaikan kalau A1, A2, A3. Ini materialnya ya, jadi untuk batu pecah, kalau sirtu itu disesuaikan juga dengan nilai CBR-nya. Oke, nah ini adalah batas minimum tebal perkerasan. Kemudian dilihat dari angka ITP-nya. ITP itu kan untuk indeks tebal perkerasan. Jadi disesuaikan dengan indeks tebal perkerasan. ITP itu indeks tebal perkerasan yang didapatkan tadi dari perhitungan kita. A1 dikalikan D1 ditambah A2 dikalikan D2 ditambah A3 dikalikan D3. Nah, kalau ATP-nya sudah ditentukan, maka bisa tebal minimum dalam sentimeter itu berapa? Maka kita bisa sesuaikan batas minimumnya. Ini adalah batas minimum, bisa lebih. Nanti kita bisa masukkan bahan-bahannya apa saja untuk lapis pemindung dan lain sebagainya. Nah, untuk ini adalah batas tebalnya. Nah, ini dinamakan D1, D2, dan D3 tadi yang sudah saya sebutkan. D1 itu lapis permukaan, D2 itu lapis pondasi, dan D3 itu adalah untuk lapis pondasi bawah. Ini 3 lapisan perkerasan lentur yang akan kita cari tadi nilai indeks tebal perkerasan ITP. A1 dikalikan D1, A2 ditambah A2 dikalikan D2, A3 dikalikan D3. Kurang lebih sumbernya begini. Perencanaan tebal perkerasan lentur. Ya, jadi ada lapis permukaan tebalnya. Ini materialnya, ini laston, lapis aspal beton, kemudian ini ada sirtu, dan ini ada batu pecah, material yang biasa digunakan. Nah, kualitas dari material ini itu yang ditentukan tadi. Gitu ya persentasenya. Terima kasih. Maaf. Oh, mungkin Pak Dedi sama Pak Tova. Ya. Baik, saya lanjutkan ya, mohon maaf. Kemudian kinerja perkerasan. Dari kinerja perkerasan ini meliputi ada 3. Keamanan, struktur perkerasan, dan fungsi layanan. Ini nanti hubungannya dengan kerusakan jalan. Untuk kita menghitung atau mencari kerusakan jalan. Kinerjanya itu ada 2, indeks permukaan, IP, dan RCI, indeks kondisi jalan. Gitu ya. Ini kinerja perkerasan. Nanti hubungannya dengan jenis-jenis permukaan perkerasan jalan.
Nah, untuk penilaian kondisi perkerasan, ini yang tadi ya, ini berdasarkan ASTO gitu. Saya langsung ke sini aja. Kalau untuk indeks permukaan atau IP itu menyatakan nilai kerataan. Jadi ada atau kehalusan. Nah, IP1 itu menyatakan permukaan jalannya dalam keadaan rusak. Jadi kondisi ini untuk menilai kerusakan jalan yang ada di permukaan. Kerusakan jalan itu jenisnya banyak sekali. Dan mulai dari kerusakan lapis permukaannya atau lapis strukturnya. Jadi kerusakan jalan itu bisa kita nilai dari banyak hal, bisa dilihat dari banyak hal. Salah satunya dari indeks permukaan atau IP ini. Nah, kalau kita merencanakan itu IP-nya adalah IP 0. IP 0 direncanakan sesuai SNI, itu menurut roughness-nya, roughness itu adalah kekasaran lapis aspalnya, dan disesuaikan dengan jenis lapis perkerasannya. Ya, tadi yang biasa kita pakai itu adalah laston, lapisan aspal beton, gitu. Ya, jadi untuk perencanaan awal, kalau tadi itu untuk overlay, ya, IP itu untuk overlay. Kalau kita mau melakukan lapis ulang, maka kita harus tahu indeks permukaannya bagaimana. Nah, untuk IP 0 itu adalah jenis lapis perkerasannya disesuaikan dengan roughness-nya, itu sudah disesuaikan dengan kekasarannya, roughness-nya. Ya, ini LER, jadi tadi hubungan antara lalu lintas ekivalen rencana disesuaikan dengan klasifikasi jalan dan hubungannya dengan muatan sumbu terberatnya. Oke, ini adalah daftar nomogramnya. Menurut SNI, ya, jadi nomogram ini dari SNI. Saya lupa minggu lalu untuk tidak bilang, jadi kita tidak bisa latihan hari ini. Kita latihan soal full minggu depan ya. Sesuaikan cari SNI yang ada nomogramnya lengkap. Ya, mulai dari nomogram 1 sampai nomogram 9. Nanti kita latihan soal minggu depan. Begitu. Nanti materi ini akan dibagikan untuk kalian tahu parameter desainnya. Saya share di Google Classroom. Minggu depan kita latihan soal, kalian semua wajib punya SNI. Kalau perlu dicoret, di print menggunakan nomogramnya. Ya, karena harus disesuaikan. Nomogram ITP nanti saya tunjukkan cara untuk menentukannya bagaimana. Itu minggu depan. Oke? Itu ya. Yang bisa saya sampaikan hari ini. Kemudian ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Kuliahnya singkat aja. Karena sudah absen semua? Sudah ya? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti minggu depan kita latihan soal dan tugasnya minggu depan. Ya, kita full. Siapkan SNI-nya. Semua harus punya SNI. Ya, disiapkan ya. Jadi kita besok pakai nomogram 1 sampai nomogram 9. Begitu kuliah pengantarnya untuk parameter desain. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu.